Halo, perkenalkan, saya Nabila Vidya Ulfa dari Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas dinamika batas Ukraina-Rusia tidak hanya sebagai garis di peta, tetapi sebagai ruang politik dan keamanan yang terus berubah. Dengan menggunakan perspektif Critical Border Studies, saya akan menjelaskan bagaimana perbatasan ini dibentuk, dipertahankan, dan diperdebatkan sejak bubarnya Uni Soviet hingga hari ini. Konflik perbatasan antara Ukraina dan Rusia seringkali dipahami sebagai pelanggaran garis teritorial yang dilakukan Rusia sejak 2014 dan semakin memanas setelah invasi militer di tahun 2022. Namun, jika kita melihatnya melalui perspektif Critical Border Studies, perbatasan ini tidak bisa dipahami hanya sebagai garis hukum yang bersifat tetap dan final. Sebaliknya, batas Ukraina-Rusia merupakan hasil dari proses politik, sejarah, dan relasi kekuasaan yang terus diproduksi dan diperdebatkan hingga hari ini. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam video ini adalah, mengapa batas Ukraina-Rusia terus menjadi sumber konflik meskipun telah diakui secara hukum internasional? Apakah perbatasan benar-benar hanya soal garis di peta, atau justru mencerminkan perebutan makna, identitas, dan keamanan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, video ini menggunakan pendekatan Critical Border Studies. Dalam pendekatan ini, perbatasan dipahami bukan sebagai garis statis, melainkan sebagai proses yang disebut bordering. Artinya, perbatasan terus dibentuk melalui praktik politik, keamanan, dan diskursus, bukan hanya melalui perjanjian hukum. Secara geografis, Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia di wilayah timur dan timur laut, dengan panjang perbatasan lebih dari 2000 km. Wilayah ini mencakup kawasan strategis seperti Donbas, Kharkiv, serta jalur menuju Laut Azov dan Laut Hitam, yang memiliki arti penting secara ekonomi dan militer. Letak geografis inilah yang menjadikan perbatasan Ukraina-Rusia sangat sensitif secara geopolitik. Pada masa Uni Soviet, batas antara Ukraina dan Rusia bukanlah perbatasan dua negara. Batas tersebut hanya bersifat administratif internal dalam satu negara. Mobilitas penduduk relatif bebas, dan identitas teritorial tidak dibangun sebagai garis kedaulatan yang tegas. Dalam konteks ini, perbatasan belum dipersepsikan sebagai ancaman keamanan. Situasi berubah secara drastis setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Batas administratif internal tiba-tiba berubah menjadi perbatasan internasional yang mengandung makna kedaulatan penuh. Secara hukum, perbatasan ini diakui berdasarkan prinsip uti possidetis juris. Namun secara politik dan simbolis, perbatasan tersebut belum sepenuhnya mapan. Dalam kajian sejarah, Ukraina sering diposisikan sebagai borderland atau wilayah perbatasan kekuasaan. Wilayah ini dipahami bukan sebagai batas mutlak dan final, melainkan sebagai ruang transisi antara kekuatan-kekuatan besar. Cara pandang ini membantu menjelaskan mengapa perbatasan Ukraina-Rusia terus diperdebatkan meskipun telah diakui secara hukum. Dalam konflik perbatasan ini, terdapat beberapa aktor utama. Ukraina memandang perbatasannya sebagai simbol kedaulatan negara. Rusia di sisi lain memandang perbatasan tersebut melalui lensa historis dan keamanan. Sementara itu, NATO dan Uni Eropa berperan sebagai aktor eksternal yang turut mempengaruhi dinamika perbatasan. Situasi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai organized hypocrisy. Rusia secara formal mengakui Ukraina sebagai negara berdaulat, tetapi dalam praktiknya melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pengakuan hukum dan praktik politik di lapangan. Bagi Rusia, perbatasan Ukraina-Rusia memiliki arti strategis sebagai zona penyangga terhadap negara-negara Barat. Perbatasan dipandang sebagai frontier keamanan, bukan sekedar garis pemisah.
Cara pandang ini menjelaskan mengapa perbatasan menjadi sangat termilitarisasi dan disekuritisasi. Dari perspektif Ukraina, perbatasan timur telah berubah menjadi sumber ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Bagi kawasan Eropa Timur, konflik ini menciptakan instabilitas regional. Selain itu, konflik ini juga menimbulkan presiden berbahaya, yaitu normalisasi perubahan perbatasan melalui penggunaan kekuatan. Dalam perspektif Critical Border Studies, perbatasan diwujudkan melalui praktik nyata. Di Ukraina Rusia, praktik ini terlihat dalam bentuk militerisasi, kontrol administratif, serta pembentukan narasi historis dan identitas. Dengan kata lain, perbatasan tidak hanya ditetapkan, tetapi terus dalam tanda kutip dikerjakan. Nasionalisme Rusia pasca Uni Soviet turut membentuk cara Rusia memandang wilayah bekas Soviet. Wilayah-wilayah tersebut sering dipahami sebagai ruang yang memiliki kedekatan historis dan simbolis dengan Rusia. Cara berpikir ini memudahkan pembenaran tindakan sepihak di ruang pasca Soviet, termasuk terhadap Ukraina. Kedepan, isu perbatasan Ukraina-Rusia kemungkinan akan semakin memanas. Bahkan jika konflik bersenjata mereda, praktik bordering seperti militerisasi dan kontrol ketat kemungkinan akan terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa konflik perbatasan tidak selalu selesai hanya dengan pemulihan garis perbatasan secara hukum. Sebagai kesimpulan, perbatasan Ukraina-Rusia tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari konflik geopolitik. Melalui perspektif Critical Border Studies, perbatasan justru terlihat sebagai instrumen aktif dalam produksi kekuasaan, keamanan, dan identitas politik. Dengan demikian, konflik ini memperlihatkan bahwa perbatasan selalu bersifat dinamis, politis, dan terus diproduksi ulang.